Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Sidang Niki hari ini matinya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau gini lagi rame nih di persidangan Nikmir dan Reza Gladys, ada sebuah keributan di mana Nikmir dipaksa untuk memakai baju tahanan. Yuk kita simak aja lah. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Marah-marah Nikmir ini. Dengar, minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. TPPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan keluarnya sendiri yang bicara. Saat kebenaran ditolak didengar. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta rekaman itu dibuka. Dibuka. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu sudah habis dan uang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan, muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Jenderal polisi. Jangan bikin saya bodoh. Sekian 5 bulan. Jelas-jelas produk yang melanggar BPOM bahkan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dialah yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat kan yang saya rugi. Iya. Nggak ada. Nggak ada Niki. Kami pahlawan. Nggak ada Niki. Benar, minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah segitunya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan keluarnya sendiri yang bicara. Amin zolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana hukum Indonesia seperti ini? Permintaan Nikita jelas. Ia menolak keluar dari ruang sidang sebelum rekaman. Larang melakukan intimidasi, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap siapapun di dalam ruang sidang, termasuk terdakwa. Jika kejadian hari itu benar adanya, maka ada pelanggaran serius terhadap kode etik, dan itu tidak bisa diabaikan. Namun, yang paling mengusik adalah sikap diam terhadap rekaman tersebut. Jika memang isinya tidak relevan atau tak terbukti, bukankah lebih baik diputarkan dan dibuktikan di ruang persidangan? Tetapi jika rekaman itu benar dan mengungkap upaya pengaturan proses hukum, maka kita sedang berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar, keruntuhan integritas peradilan. Jika seorang terdakwa tidak terbukti bersalah, namun dipaksa untuk mengaku bersalah, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Pengadilan seharusnya menilai berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, bukan dari tekanan, paksaan, atau kepentingan tersembunyi di balik meja kekuasaan. Hari itu, Nikita Mirzani tidak hanya menolak keluar ruang sidang.
Ia sedang mempertaruhkan haknya sebagai warga negara, memaksa publik untuk melihat bahwa mungkin keadilan hari ini tidak sedang buta, tapi sedang memilih untuk tidak melihat. Dan jika isi rekaman itu benar, maka yang seharusnya duduk di kursi pemeriksaan bukan hanya terdakwa, tapi juga jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Karena di Republik ini, hukum tidak boleh berpihak pada kekuasaan. Ia hanya boleh berpihak pada kebenaran. Ya wajarlah kalau Nick Mir marah, karena bukti rekaman tidak mau diputar oleh kejaksaan. Terus lantas apa nih? Permainan apa lagi nih dalam proses hukumnya ini? Siapa? Buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Ini jebak kau nggak? Itu si Meni. Paksa pakai baju tahanan nih. Ya, jaksa. Jangan pemaksaan. Dipaksa Gak boleh terus. kasar. Gak boleh kasar itu. Gak boleh dibawa CPU. Gak boleh. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Nah, Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus ya melibatkan selebritis, pasti seluruh warga negara Indonesia menonton, semua level, anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan, kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya? Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Loh, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang. Dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Nah, tuh. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malu lah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Ya mungkin benar. Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Oke, ada waktunya, waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta
Tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Sidang Niki hari ini matinya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau giliran Niki yang ngomong atau grupnya pengacara dan Niki selalu takut. Apalagi ini yang terakhir, ketika Nikita sudah menyerahkan bukti flash disk ya, bahwa dirinya dikriminalisasi. Pertanyaanku, dia kan sudah serahkan kepada hakim. Kenapa hakim tidak membuka itu aja? Segitu tidak pentingnya ketidakadilan terhadap Nikita. Apa segitu tidak pentingnya kalau urusan yang menyangkut kriminalisasinya Nikita Mirzani. 5 bulan Nikita ditahan dengan alasan yang tidak jelas. Awalnya adalah pemerasan, lama-lama menjadi permasalahan Bu Abu dan Dempul. Kalau tidak di pengadilan kita mencari keadilan, terus mau dicari kemana lagi ya? Apa perlu kita warga Indonesia tidak mencari keadilan di pengadilan, tetapi kita mengadu langsung kepada Yang Maha Kuasa? Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Yang perlu dicatat bahwa persidangan kemarin bukan persidangan untuk pembuktian, tapi persidangan kesaksian. Jadi tidak serta-merta ditunjukkan di sana, minta diputar gitu loh, dengan harapan menggagalkan persidangan. No way, ya, nggak akan mungkin. Nikita Mirzani membacakan bahwa itu adalah dugaan adanya pengkondisian pembicaraan yang sifatnya dugaan itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan. Saya tidak menyalahkan Nikita, saya justru sangat sedih. Kenapa kuasa hukumnya tidak bisa memberikan ataupun mengontrol Nikita Mirzani? Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum. Aneh ini memang kasusnya. Agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan. Persidangannya ditunda karena dia mau ngebongkar bukti yang nggak jelas. Padahal hakim udah bilang kalau ada tanda-tanda jaksa atau petugas-petugas lainnya dibayar, ya monggo diadukan. Malah ngomongin yang keluar jalur mulu, nggak dari kesaksian, nggak barang bukti, udah kayak sales kemana-mana nentengin produk Reja Gladys. Apaan sih lu Nikmir? Akhirnya petugas kejaksaan ya harus menunjukkan powernya. Ya bener, dipakein tuh rompi, disuruh balik lu ke Penjerong, ya kan? Diborgol, haruslah. Kenapa harus ngikutin lu? Semua ada aturannya, bukan lu yang ngatur negara ini, ya? Dan lu jangan naif, lu bisa main HP nggak? Kayak gimana caranya? Hah? Lu main HP caranya gimana? Coba, jangan naif. Jangan suka bilang kalau Reja Gladys itu dikasih spesial. Padahal yang kelihatan spesial tuh lu. Nggak diborgol, bisa teriak-teriak, ngomong suka-suka lu. Dan kalau kalian mau ngebahas BPOM, sini gue jabanin. Gue akan bahas. Ya, bahkan gue akan bertanya. Seperti surat terbuka kepada ketua BPOM. Ya, sudah terbukti atas penggiringan opininya. Tidak terdaftar. Kejadian kemarin di pengadilan antara Nikita Mirzani dengan jaksa penuntut umum itu hal yang biasa dan hal yang wajar. Artinya jaksa penuntut umum minta Nikita Mirzani memakai rompi, namun Nikita Mirzani menolak. Itu hal yang wajar karena memakai rompi itu kan tidak wajib, dan Nikita Mirzani itu menolak. Gitu. Artinya tidak ada keharusan untuk memakai rompi itu. Cuman memang selama persidangan itu sebagai terdakwa seseorang itu harus menunjukkan sikap yang baik. Artinya di dalam permasalahan kemarin secara hukum itu tidak ada. Itu hal yang biasa, cekcok biasa. Baru kali ini kayaknya ada hakim yang waktu diminta puterin bukti rekaman malah kabur, geng. Waduh, ada apa ini? Apa hakimnya takut ketahuan karena ada main juga? Jadi, persidangan Nikita Mirzani kemarin tuh heboh banget, geng. Karena Nikita Mirzani punya bukti rekaman suara yang berisi persekongkolan antara Dr. Reza, jaksa, dan JPU untuk mengkriminalisasi Nikita Mirzani, geng. Meski Niki sudah memberikan bukti dan meminta baik-baik supaya hakim mau memutarkan rekaman itu, tapi hakim tetap menolak dan
dan keluar dari persidangan. Hal ini menyebabkan persidangan ditunda yang bikin Nikita Mirzani jadi ngamuk-ngamuk. Niki nggak terima kalau harus kembali ke rutan tanpa hasil. Makanya nih dia nolak banget waktu mau dipakein rompi sama diborgol. Dia udah 5 bulan loh ditahan dengan persidangan yang super seru kayak gini. Tapi ada nih beberapa orang yang bilang kalau NM itu emang salah, geng. Karena seharusnya barang bukti itu dikasih duluan bareng BAP, baru dianggap sah. Dan bukti rekamannya Niki itu nggak sah, makanya hakim pada keluar, geng. Jujur kalau buat masalah yang kayak gini sih gue kurang tahu ya, tulis di kolom komentar buat yang tahu. Meskipun begitu ya, banyak netizen yang bilang kalau bukti rekamannya itu sebarin aja deh ke netizen. Biar netizen aja deh yang bergerak, kalau perlu diputar pakai sound horeg. Tapi ya, pihak Dr. Reza bilang dia nggak ngaruh sama bukti rekaman itu, geng. Karena katanya bisa aja rekaman itu rekaman palsu yang emang sengaja digunain buat ngambil simpatiknya masyarakat. Jadi katanya meskipun nanti Nikita Mirzani ini kalah, tapi dia udah dapat simpatik dari masyarakat gitu, geng. Tapi kalau bukti rekaman Nikita Mirzani itu emang bener, kayak mana? Hukum mana lagi yang harus kita percaya? Itu kali ya makanya ada hukum akhirat, karena di dunia ini tuh hukumnya bisa dimanipulasi. Nah loh, kalian tim yang mana? Nikita Mirzani apa Reza Gladys? Bye. Gue yakin bukan gue doang yang gemes nonton persidangan Nick Mir sama Dr. Reza Gladys hari ini. Gimana nggak gemes di awal persidangan Nick Mir udah bilang kalau dia itu punya bukti percakapan sama rekaman suara. Kalau pelapor itu sudah mengatur majelis hakim dan JPU-nya, guys. Tapi pada akhirnya nggak di-play. Persidangannya malah diundur minggu depan. Gemes nggak lo? Ini keadaan ketika persidangannya udah selesai, guys. Bener-bener ricuh banget. Kalian pasti tahu tadi kalau kalian yang udah nonton persidangannya secara live. Jadi ketika Nick Mir meminta untuk bukti percakapannya atau bukti suaranya di play, tidak diizinkan, alias malah persidangannya ditutup dan dilanjut minggu depan. Di situ Nick Mir ngerasa nggak adil banget dan akhirnya dia nggak mau sama sekali ninggalin ruangan persidangan sampai si buktinya itu di play di ruang persidangan, guys. Bener-bener tadi ricuh banget sih. Saksi persidangan hari ini kan ada beberapa orang ya. Ada Dr. Oki dari pihaknya Nick Mir, terus juga ada Sela Sokia dan tentunya dari pihaknya Dr. Reza Gladys, terus juga ada owner dari pabrik kalau nggak salah tadi bapak-bapak. Dan seharusnya hari ini tuh ada Dokter, cuman dia tuh nggak bisa hadir karena dia lagi di luar negeri. Dokter kenapa tidak hadir? Nah, Dokter hadir kan bisa menambah kesaksian untuk pihak Nick Mir. Kenapa Dokter nggak hadir? Gue kan lumayan ngikutin ya persidangannya walaupun secara live gitu ya, tidak datang secara langsung ke sana gitu ya. Yang gue pengen ketawa dan bertanya-tanya gitu ya, dari semua saksi dari pelapor, kok setiap mereka ngomong tuh seperti mereka terintimidasi oleh terdakwa. Kan salah sendiri terdakwa yang terintimidasi karena dia berbuat salah. Tapi ini kebalikan. Nah begitu ya, pada lemes jawabnya, iya, beda sama terdakwa. Setuju. Mantap. Saking semangatnya gue ngegosip sampai masker gue ke mulut-mulut, guys. Bentar, gue selesai dulu sedetik. Selama persidangan gue cuma mikir gitu ya, kalau memang benar adanya majelis hakim dan JPU itu diatur gitu ya oleh pihak si pelapor gitu ya, kayak ya ampun bener loh kata orang katanya kalau misalkan duit lu nggak banyak-banyak banget, jangan berani-beraninya lu kena masalah hukum apalagi sama orang kaya alias yang punya banyak duit. Kalah udah, mundur aja udah. Iya bener, pasti kalah. Gue sebagai netizen yang budiman yang tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, gue cuma bisa mendoakan semoga huru hara ini cepat berakhir. Kalaupun memang ada kriminalisasi di kasus ini, semoga yang dikriminalisasi mendapatkan keadilan gitu ya guys ya. Udah gue mau cuci masker, pada demen lu denger gue ngegosip begini malam-malam. Bye. Lagi-lagi sidang Nick Mir dan Reza Gladys ditunda lagi karena ada keributan. Soalnya Nick Mir minta bukti rekaman diputar di persidangan, tapi malah hakim pergi begitu saja, diam tanpa kata. Ada apa ini dalam kasus Nikita Mirzani ini? Kok nggak selesai loh dari dulu loh? Apakah mungkin hukum di Indonesia ini dapat dibeli? Kita punya uang kita menang, kita nggak punya kita kalah. Itu mau benar mau salah pun. Waduh, semoga cepat selesai ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.